Pertama adalah kami dari sektor usaha haji dan umroh sebetulnya baru saja mulai bergerak kembali setelah pandemi ini. Selama pandemi 2 tahun tidak ada transaksi sama sekali atau perjalanan ibadah umroh. Dan alhamdulillah mulai tanggal 30 Juli yang lalu atau 1 Muharram, Saudi Arabia membuka secara penuh kegiatan ibadah umroh ke Tanah Suci. Ini terlihat sekali luar biasa antusias masyarakat bahwasanya 2 tahun penantian ini jadi kenaikan umroh yang sangat signifikan sekali, bertumbuh sangat luar biasa keberangkatan. Hampir semua pesawat yang ke Timur Tengah itu penuh. Bahkan kami mempunyai kendala ketersediaan seat pesawat untuk bisa mengakomodir kebutuhan untuk keberangkatan ke Saudi Arabia dalam hal pelaksanaan ibadah umroh. Namun disayangkan sekali adalah dalam saat yang bersamaan ya terjadi karena limitasi tersediaan tiket tadi, hal yang membuat kenaikan yang cukup signifikan terjadi akibat kenaikan biaya tiket pesawat ya karena demand yang sangat tinggi, kemudian supply yang terbatas, dan di saat bersamaan juga nilai aftur juga bertambah. Jadi memang betul sektor usaha kami sangat terpukul dengan kenaikan-kenaikan tersebut, dan bahkan beberapa dalam 2 bulan terakhir ini kita juga terdampak sekali akibat fluktuasi mata uang kita yang terus melemah ini. Kami lihat berefek kepada untuk mata uang saja, berefek kenaikan hampir mendekati 5% dari kos biaya kami. Karena biaya kami ini di dalam negeri kita tidak bisa meletakkan biaya penjualan kita ke masyarakat dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dolar. Kami harus tetap menjual dalam bentuk rupiah, dan kepelemahan rupiah berefek sampai 5%. Tentu ini sangat berdampak, dan mau tidak mau akan berefek tentunya akan kenaikan biaya perjalanan ibadah umroh sendiri bagi masyarakat umum. Oke, berarti Anda mengkonfirmasi begitu ya, ada kenaikan Anda menyebut tadi kurang lebih 5%. Tapi kalau kita lihat nominal angkanya ada 5% dikenaikan di harga akibat berapa? kenaikan 5% akibat perubahan mata uang. Karena kita ini harga harga referensi yang ditetapkan sebesar 26 juta itu ketika di tahun yang lalu. Setahun yang lalu sebelum umroh dibuka sudah ditetapkan harga referensi 26 juta dengan perkiraan biaya sekitar $1.600. Namun sekarang dengan angka $1.600 tidak cukup, harus minimal $1.700 untuk bisa memberikan pelayanan minimal. Standar minimal memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk dapat memberikan pelayanan yang baik. Itu dari akibat fluktuasi mata uang. Belum lagi akibat kenaikan daripada aftur itu sendiri. Dan hal-hal yang lain bersifat secara umum saat ini cenderung inflasi cukup tinggi di Saudi Arabia. Oke, untuk angkanya di angka berapa untuk perjalanan ibadah umroh pada saat ini, Pak Firman? Saat ini angka sudah mendekati angka 29 juta atau 30 juta untuk harga paket termurah ya, harga minimal itu yang rasional untuk bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Oke, baik. Berarti ada kenaikan juga begitu ya. Nah, ini saya akan beralih ke Pak Giri. Pak Giri, apabila kita melihat sektor yang Anda geluti begitu ataupun di sektor alat berat ini, apakah juga banyak terdampak dari adanya pelemahan rupiah terhadap dolar? Ada 2 Pak ya. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan, anggota kami dari industri alat berat, yang orientasinya untuk lokal jelas ini sangat berdampak, Pak. Tadi juga sama seperti Pak Firman, kita juga, melakukan koreksi kenaikan harga itu sekitar mungkin antara tergantung dari perusahaannya dan modelnya itu sekitar 3 sampai 5%. Itu pun sangat sulit diabsorb oleh customer kita, Pak. Karena untuk customer yang memang dia juga orientasinya ekspor, itu tadi, mereka mungkin masih bisa mengabsorb gitu ya, walaupun tidak semuanya. Tapi untuk yang memang kebutuhan benar-benar domestik, itu, mereka sangat keberatan dan memang, di situ kita yang sekarang jadi suffer ya, untuk yang perusahaan yang memang orientasinya, pasar lokal. Tapi untuk yang pasar ekspor, terus terang ini menjadi, apa namanya, angin segar untuk kita gitu ya. Karena memang yang kita terima itu dalam bentuknya US gitu ya. Dari sebagian material walaupun sebagian besar material dari kita itu kita impor dan kita beli dengan US, tapi beberapa material terutama perusahaan atau produk-produk yang sudah, tingkat TKDN-nya mungkin sudah lumayan gitu ya, sekitar mungkin 25 sampai 30%. Nah ini, sangat tertolong gitu. Karena orientasinya kita jual dengan ekspor dengan apa, mata uang, USD.
Oke, untuk permintaannya sendiri seperti apa sih Pak Giri? Karena kalau mengamati harganya kan Anda juga katakan tadi ada kenaikan di alat berat. Jadi sekarang ini kita sudah pada batas produksi maksimal, Pak. Jadi yang kita sekarang ini industri alat berat di Indonesia ini produksinya di kapasitas maksimal sekitar 9.000 sampai 10.000 unit. Sedangkan demand-nya itu ini tapi termasuk yang belum bisa diproduksi di Indonesia ya. Demand itu sekitar sampai 18 ribuan Pak untuk tahun ini. Nah, ini untuk semester pertama aja kita sudah mencapai penjualan di atas 55%. Nah, kemungkinan akan naik lagi ini di semester kedua dan ini menyebabkan mungkin tadi sudah saya sampaikan adalah maksimal kapasiti kita. Benar-benar kita sudah full untuk produksi untuk melayani domestik maupun ekspor gitu.